Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asrarudin. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas tentang akun laku yang akan diajukan oleh saudara saya ya. Jadi ini saya ketemu di sosial media dan kebetulan dia deket lokasinya dan ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan tentang akun laku. Dan kebetulan beliau ini pengguna akun laku baru gitu ya, jadi masih bingung. Nah, saya harap dengan adanya video ini ataupun apa yang mau ditanyakan oleh abang ini bisa mewakili buat teman-teman yang mengalami masalahnya yang sama dengan abang ini. Oke, langsung aja perkenalkan, abang siapa namanya nih? Nama gua Ucup. Ya, terus? Nah, di sini gua mau nanyain beberapa hal tentang masalah akun bang. Nah, Siap. gua di sini kan pengguna baru, mungkin Ya. di luar sana banyaklah pengguna baru juga. Nah, ada Ya. beberapa hal yang belum saya tahu dan mungkin mau saya tanyakan kepada abang. Nah, yang pertama itu di akun laku, saya kan udah daftar akun laku. Terus kemudian ada limit 10 juta. Tapi permasalahannya kenapa pas sudah ada limit 10 juta, pas gua mau gunain itu nggak bisa buat dipakai ya buat kredit barang. Kenapa itu bang? Oke, itu yang pertama. Sebutin dulu aja bang. Nah, terus ada lagi yang kedua itu masalah limit kredit. Iya. Nah, itu limit kredit itu sebenarnya bisa dicairkan dalam bentuk uang apa enggak? Oke, siap. Itu pertanyaan kedua ya. Terus ketiga? Kemudian ada lagi pertanyaan ketiga yaitu ketika saya misalnya kredit barang, kemudian punya tagihan. Nah, kemudian tiap bulan, nah gue itu telat bayar tagihan tersebut. Nah, itu resikonya kayak gimana kalau misalnya telat bayar? Oke. Apalagi bang? Apa? Udah cukup? Nah, itu aja sih. Siap. Saya jawab yang pertama, yaitu abang mendapatkan limit kredit di akun laku baru daftar nih. Ya. Terus nggak bisa langsung digunakan. Ketika abang menggunakan untuk beli apa bang? Waktu menggunakannya? Rencana sih mau beli HP. Cuma HP? pas mau kredit. Kredit HP. Pas kredit, limitnya berapa bang? 10 juta. Limit 10 juta kan gede gitu kan. Pasti udah wow kaget kan dapat limit 10 juta gitu ya. Baru daftar gitu. Pas digunain ternyata nggak bisa Nggak gitu. bisa. Nah, jadi gini bang, mungkin ini jawaban simpel saya sih. Dan ini yang udah sering dialami user akun laku ya. Dan saya pun termasuk user akun laku dan pengguna udah 5 tahun. Dan sudah banyak sekali pengalaman yang saya alami sendiri di akun saya dan juga sharing sama teman-teman di grup Facebook tentang akun laku. Jadi gini bang, menyikapi masalah abang yang baru daftar dapat limit besar 10 juta itu nggak bisa digunakan. Jadi gini teman-teman ya, saya tegaskan satu kali lagi. Daftar di akun laku walaupun kalian sudah di ACC dapat limit, itu belum tentu 100% limit yang kalian dapatkan itu bisa langsung digunakan untuk kredit barang di akun-akun laku, barang apapun itu ya. Kenapa? Karena akun-akun laku itu bisa dibilang tipikal akun apa ya bang ya, maksudnya dia tuh kayak harus dirawat gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya nih ya, kalau bahasa kitanya itu, kalau yang sering sharing sama saya itu harus sering dipancing dulu bang, kayak gitu. Contohnya kan abang nggak bisa digunakan sama sekali. Nggak bisa digunakan sama sekali. Saran saya, misalkan abang kan kredit di handphone misalkan 2 juta, 1 juta gitu ya. Kalau memang nggak bisa ya, saran saya coba abang kredit menggunakan limit abang yang 10 juta ini di barang-barang yang kecil. Contohnya yang harganya 20.000, 50.000, mungkin itu kan buat nyoba sama buat pancingan. Kalau seandainya bisa di cara itu, abang kredit barang yang lebih murah, yang kata saya tadi 20.000 atau 50.000, tapi bisa menggunakan limit kredit itu walaupun pengguna baru, udah abang ambil harga yang itu, yang kecil. Kalau udah bisa pakai limit, nanti dapat berapa hari abang lunasi langsung walaupun belum jatuh tempo ataupun masih lama ke jatuh temponya. Nggak apa-apa, ini untuk pancingan. Nah, setelah itu baru dapat berapa hari abang coba lagi. Kan udah lunas nih tagihan yang tadi untuk mancing nyoba ya. Abang nyoba lagi kredit handphone yang abang inginkan itu, yang harga 2 juta atau 1 jutaan itu. Itu biasanya bisa ya. Dan ada juga yang nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, kita terus seperti itu teman-teman ya, pasti bisa kok, pasti bisa bang. Jadi intinya abang itu nyoba ke harga yang kecil-kecil dulu bang. Kalau harga kecil nggak bisa, nah baru pakai cara ini.
Kalau abang dari hal kecil aja nggak bisa nih, misalkan yang tadi 50.000 tuh nggak bisa tuh. Iya. Berarti abang itu harus mancing bang. Mancingnya dengan pembelian cash, bukan menggunakan limit kredit ataupun kredit. Jadi caranya gimana? Ya biasa kayak kita beli barang online aja bang, kayak gitu. Misalkan abang Ucup nih, abang Ucup ini mau apa? Mau mancing nih biar bisa digunakan. Dari hal kecil aja nggak bisa nih pakai limit kredit 10 juta gitu kan, udah 10 juta tapi nggak bisa digunain gitu. Udah nggak usah khawatir, abang ya beli cash aja, beli cash barang sesuai yang kita butuhkan ya. Jadi jangan sampai kita mancing tapi asal beli gitu kan, sayang gitu ya. Nah kalau saran saya sih biasanya bang, kalau untuk mancing pembelian cash itu kebanyakan untuk beli pulsa, kayak pulsa listrik rumah, ataupun listrik ataupun pulsa handphone, ataupun untuk paket data. Intinya itu beli cash kayak gitu. Dan itu pun kita nggak bisa langsung setelah beli cash kita nyoba limit, nggak bisa gitu. Mungkin bisa nyoba sehari 2 hari, kita nyoba lagi ke yang abang tuju ini mau kredit handphone. Kalau masih nggak bisa, udah beli cash lagi pulsa. Dan abang saya saranin buka aplikasi Aku Laku tiap hari, ya buka-buka aja kayak gitu. Nah, caranya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan pertanyaan abang Ucup ini, pertanyaan yang pertama ini bisa mewakili banyak orang di sana ya. Intinya limit kredit itu sebesar apapun limit yang kalian dapatkan belum tentu langsung bisa digunakan. Tapi ada ya yang mungkin kayak abang Ucup ini 90% bang. Banyak yang ngalamin kayak gini. Kejadian tersebut. Iya, banyak bang, 90% lah gitu. Cuma ya 10%-nya ada baru daftar langsung bisa menggunakan limit kredit. Nah, kenapa gitu? Nah, itulah Aku Laku. Makanya pentingnya data-data kita daftar di Aku Laku itu mempengaruhi ke nanti kinerja Aku Laku ya. Jadi kalau kita daftarnya mungkin orang itu pekerja sebagai apa ya? Bos ataupun gajinya besar apa dan datanya itu mendukung benar-benar apa ya, Aku Laku itu yakin gitu bahwa orang ini benar-benar meyakinkan 100% bahwa orang ini benar gitu kerja di sini, gajinya besar, jabatannya seperti ini, itu biasanya bisa bang 10%-nya bisa. Jadi ada orang yang baru daftar dapat limit kredit langsung bisa digunain. Jadi tergantung data juga teman-teman. Dan saya mau menambahkan sedikit nih ya di luar pertanyaan ini. Dan ada juga nih, takutnya nih buat kalian ya. Kan ada yang daftar Aku Laku itu berbeda-beda bang. Abang itu termasuk gede loh, 10 juta loh. Yang lain mah kadang ada yang 200.000 kalau sharing sama saya. Ada yang cuma 1 juta, ada yang 5 juta, 4 juta. Intinya bervariasi. Dan kenapa? Yaitu balik lagi ke cara pendaftaran kita. Kayak gitu teman-teman ya. Dan oh ya, untuk kalian yang mau daftar Aku Laku, saya sarankan menggunakan link terbaik yang ada di deskripsi ya, karena di situ udah banyak banget orang yang di ACC ya. Oke, kita lanjut. Mungkin udah cukup belum bang? Kira-kira bang? Cukup sih. Cukup ya. Nah mungkin kalau udah cukup langsung aja bang ke yang kedua. Kita mempersingkat waktu ya. Gitu. Gimana bang yang kedua bang? Nah ya, tadi kan minum dulu bang, minum. Oke. Tadi kan yang pertama udah dibahas kan. Saya udah paham. Terus yang kedua itu masalah limit kredit. Nah itu limit kredit tersebut yang kayak misalnya 10 juta itu bisa dicairin dalam bentuk uang atau enggak itu yang. Oke. Pertanyaan ini juga banyak banget ya teman-teman ya, yang sering ditanyain oleh orang-orang yang baru daftar Aku Laku ya. Ini limit itu apa sih gitu ya? Dan bisa diuangkan enggak sih? Dan kenapa di Aku Laku ada menu limit kredit, ada menu KTA asetku, ada dana cicil. Oke, saya bahas dulu di sini ya. Sebelum saya bahas pertanyaan abang, saya jelasin sedikit dulu bang. Sebetulnya kalau abang nanya bisa diuangkan nggak sih limit kredit? Saya jawab tidak. Ya, dari Aku Laku, saya jawab tidak. Dari aplikasi Aku Lakunya ataupun dari aturan aplikasi Aku Laku, limit kredit itu tidak bisa dicairkan, tapi ada cara untuk mencairkannya ya. Nanti saya kasih tahu bang. Nah, jadi kenapa nggak bisa kalau dari aturan Aku Laku? Karena di aplikasi Aku Laku itu udah ada 3 menu. Pertama, limit kredit. Itu limit kredit khusus kredit barang bang. Ya, ataupun berbentuk untuk bayar cicilan. Limit kredit. Dan ada juga menu KTA asetku, yaitu pinjaman jangka pendek. Contohnya misalkan abang pinjem bisa tuh di KTA asetku di menu itu. Misalkan 1 juta, ya paling tenornya 15 hari, ada yang 28 hari, ada yang 1 bulan, ya pokoknya segitulah. Namanya juga KTA asetku, pinjaman tempo singkat, kayak gitu.
dan ada juga menu dana cicil bang. Nah, sebelum saya bahas dana cicil ini emang sangat sulit dibukanya karena perlu proses apa ya, proses kita sering menggunakan akun gitu. Nah, dana cicil ini bisa kita gunakan ketika sudah kebuka. Kita bisa pinjam di dana cicil dengan tenor panjang, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 12 bulan bang, ataupun 1 tahun. Dan untuk untuk dana cicil biasanya itu kita bisa pinjam dari paling kecil 2 juta sampai 15 juta kayak gitu ya. Tapi itu balik lagi ke akunnya masing-masing ya. Jadi saya nggak mungkin bahas di sini, di video sebelumnya juga udah saya jelasin ya. Nah, kita merujuk ke limit kredit yang tadi abang tanyakan ya. Emang nggak bisa ya, saya jawab nggak bisa ya. Cuma ada cara untuk mencairkan limit kredit, yaitu yang dinamakan gestun ataupun gesek tunai. Tapi perlu diingat lagi, ini tidak diperbolehkan oleh pihak Akulaku ya. Intinya di pihak manapun yang namanya mencairkan limit kredit dengan cara gestun itu nggak boleh teman-teman ya. Dan ada pasalnya seperti itu. Tapi ya banyak sekali yang melakukan hal kayak gitu. Cuma saran saya juga gini, banyak orang yang kepepet punya kebutuhan, terus pengen mencairkan limit kredit menjadi uang. Kalau saran saya sih, saya juga jujur ya ngalamin gitu. Ya udah, selama kita bisa mencairkan limit kredit dengan cara kita sendiri, ya udah nggak masalah sih. Yang penting kita bayar ya, sama aja kok. Yang penting kita bayar gitu. Yang penting jangan pernah jadi jasa gestun ataupun jasa mencairkan limit kredit, karena itu udah berat banget ya, kayak gitu. Jadi intinya limit kredit itu bisa diuangkan kalau mau cara gestun, tapi itu tidak diperbolehkan bang. Tapi kalau abang mau nyoba, udah ada sih videonya di saya ya, maksudnya video saya sendiri gitu, cara mencairkan limit kredit seperti apa. Mungkin ada linknya di deskripsi nanti ya, kalau buat kalian yang pengen tahu cara mencairkan limit kredit. Nah, oke, mungkin udah cukup belum bang kira-kira sampai Cukup sini? sih. Nah, berarti limit kredit itu fungsinya hanya untuk digunakan untuk kredit barang di Akulaku, tidak untuk betul. Dicairkan. Betul bang. Intinya seperti itu mungkin ya. Intinya seperti itu, betul. Cuman kadang ada bang, ada nggak cara ini? Ada itu cara gestun gitu. Tapi kan tidak diperbolehkan. Ada aturannya, ada pasalnya ya kan, nggak boleh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya gimana bang? Nah, tadi penjelasannya udah cukup jelas lah. Ya. Kemudian yang kedua. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir itu masalah tentang resiko. Nah, ada nggak resikonya ketika kita bayar telat gitu kan, tagihan di Akulaku? Apalagi kalau nggak bayar, nggak niat bayar. Apalagi kalau sampai kita nggak niat bayar, kemudian kita kabur gitu aja. Nah, itu resikonya apa gitu kan? Oke, itu galbay namanya. Jadi gini bang ya, saya jelasin sama abang Ucup dan teman-teman nih ya. Pertama, aplikasi Akulaku itu memang betul sudah OJK ya, udah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini udah resmi. Tapi bukan berarti mereka tidak sebar data. Ya. Jadi gini bang, kalau abang udah punya tagihan di Akulaku nih, abang telah 1 hari, itu pasti bakal diteleponin terus bang sama CS Akulaku. Apalagi sekarang sistemnya udah berbeda banget Akulaku ini. Ketika kita belum jatuh tempo nih, misalkan nih jatuh tempo nih 3 hari lagi nih, abang lagi pembayaran. Itu udah diteleponin bang sama komputer. Jadi dia itu sistem otomatis. Jadi ketika kita angkat, ya percuma gitu. Orang itu komputer gitu, ngomong nyerocos terus gitu, kayak gitu. Jadi metode itu digunakan oleh Akulaku katanya sih untuk mengingatkan konsumen. Tapi jujur untuk saya sendiri risih gitu bang. Ya pernah ngalamin pinjam uang, baru sebelum jatuh tempo 4 hari, itu telepon sehari aja hampir 2 kali. Sistem otomatis itu, kesel banget. Sampai biarin nih, kalau saya biarin nih sampai nelpon jatuh tempo nih. Pas jatuh tempo bener nggak ada yang nelpon, sial gitu kan. Niatnya mau maki-maki gitu. Soalnya saya juga alhamdulillah setiap menggunakan Akulaku ya emang saya selalu sesuai aturan dan ngikutin SOP Akulaku sebagai konsumen gitu ya, bayar tepat waktu kayak gitu. Makanya kesal banget ketika ada aturan sistem untuk mengingatkan seperti itu. Jadi ngerasa risih lah bang ya kan. Apalagi kita pekerja sibuk juga ya kan. Seperti itu. Nah, apa sih kalau misalkan kita sampai telat lewat 1 hari? Nah itu udah pasti yang telepon itu bang CS Akulakunya langsung. Dari kantornya langsung, bukan sistem lagi berarti. Iya, mengingatkan tolong segera dibayarkan, bla 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 bla, seperti itulah pokoknya.
Terus kalau sampai hari kedua, hari ketiga, abang masih belum bayar juga nih. Nah, biasanya itu dari tim lapangan disebut debt collector, ya. Itu pasti udah nge-WhatsApp kalian. Bang, biasanya sih kalau aku laku sih setahu saya ya, dan suka sharing juga sopan-sopan sih debt collectornya itu, nggak kayak pinjolan ilegal yang lah nggak tahu deh yang nggak jelas gitu ya. Jadi nagih masih sopan, tapi tetap lama kelamaan kalau kita belum bayar aja nih sampai apalagi sampai 1 bulan, biasanya banyak debt collector itu yang, bang saya udah di depan gang nih, saya pernah bang kayak gitu bang, dulu telat 3 bulan. Tapi nih sharing ya, nih saya mau sharing ke Bang Ucup juga nih ya, sebelum abang takutnya ngalamin hal yang sama ya. Namanya kita kehidupan, gak ada yang tahu ya. Mungkin kita ketika kita minjem ngerasa mampu buat bayar, tapi kan kadang nggak tahu di hari berikutnya kita ada kejadian apa ataupun ada kebutuhan apa, ya kan? Nah saya pernah waktu itu ada kebutuhan apa, akhirnya yang buat saya schedulein bayar di Aku Laku itu terpending sampai 3 bulan. Nah apa yang saya alamin? Setiap ditelepon saya selalu angkat. Saya selalu bilang, iya pak, nanti saya bayar pak, saya lagi usaha nyari uang. Paling mereka, tolonglah diusahakan pak, tolong komitmennya seperti apa, dan ini juga mempengaruhi bla 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 lah, intinya mah biar kita bayar gitu kan. Dan emang hutang harus dibayar kan. Nah emang benar-benar nggak punya uang waktu itu. Nah selama 3 bulan itu kan kalau kita telat kan ada denda tuh bang. Dan kalau udah OJK enaknya, kalau udah 3 bulan atau 2 bulan saya lupa ya, apalagi aturan sekarang karena saya nggak pernah telat, jadi belum pernah ngalamin. Jadi itu denda bakal stop otomatis. Misalkan abang pinjam 1 juta, pinjam 1 juta, telat misalkan 3 bulan, paling itu misalkan dendanya 300.000 atau 400.000, udah. Misalkan abang dari 3 bulan ini yang dendanya 400.000 nih, telat 6, 7, 8, 9, udah nggak bakalan pernah naik lagi. Cuma segitu bang. Maksimal, berarti ada denda maksimal? Ada denda maksimal, karena dia OJK. Ya itulah enaknya kalau kita pinjaman di aplikasi OJK bang. Kalau ilegal, makanya kalau ilegal itu yang nyampe pinjam uang cuma 5 juta jadi 100 juta. Nah bunganya itu besar. Ketika kalian telat itu ngitung terus makin lama. Intinya kayak rentenir bang. Gitu. Nah kita balik lagi ke pembahasan kita yang tadi. Waktu itu saya diteleponin terus sampai debt collector juga moto gang rumah, masuk ke rumah saya. Bang, saya mau ke rumah nih sekarang. Saya jawab dengan santai dan bijak gitu. Sebelumnya mohon maaf bang, kalau untuk bayar hari ini jujur saya belum dapat, dan saya udah muter-muter nyari emang belum dapat bang. Belum dapat. Dan saya pun sangat komitmen ingin membayar kewajiban saya karena itu hutang bang gitu. Tapi kalau abang maksa mau ke rumah ya silahkan kita ngopi bang. Kita ngopi, saya tunggu sekarang gitu. Ya paling dia ngeles gitu ya. Kebanyakan sih jarang sih kalau debt collector ke rumah gitu. Emang ada beberapa ada, tapi jarang juga gitu. Jarang juga. Jadi intinya kalau kita telat di Aku Laku, kalau misalkan kita belum mampu bayar ya, belum ada uang kayak pengalaman saya, jangan pernah kalian nge-reject yang namanya nomor dari Aku Laku. Jangan pernah kalian itu nonaktifkan. Itu justru nanti memperkeruh suasana. Malah yang ada bisa aja teman-teman kalian, saudara kalian itu bakal di kontak untuk menanyakan kalian dan untuk menjelaskan perihal hutang yang kalian tahu, untuk perihal hutang yang kalian miliki di Aku Laku, seperti itu. Jadi sebisa mungkin apapun itu, serisih apapun, kita angkat aja dengan kata-kata yang bijak, dengan bahwa kita itu udah berusaha banget untuk bayar gitu. Seperti itu bang. Intinya ya untuk resiko sih ya resiko itu aja sih. Terus paling kalau kamu nggak bayar ataupun galbay nih bang, lu kalau galbay paling lu resiko di pinjaman online yang sudah OJK itu di blacklist di OJK nama kita. Jadi sewaktu-waktu abang nih mau ngambil rumah, mau kredit mobil, kredit motor itu nggak bisa karena ada yang namanya by checking kayak gitu. Seperti itu sih bang. Gimana bang? Udah cukup belum pertanyaannya? Cukup jelas. Cukup ya, cukup jelas ya. Ya kita sharing aja. Nih terima kasih banyak ya untuk Abang Ucup ya. Jadi nih ya nggak jauh-jauh banget sih, masih di Tangerang gitu ya. Kebetulan ya kenal di sosial media. Terus ya kebetulan nggak jauh. Ya udah kita sharing aja bang ya. Dan saya berharap ya apa yang abang tanyakan ke saya ya bisa manfaat untuk banyak orang di luar sana gitu ya. Karena ini untuk pendaftar untuk pengguna baru. Emang sering sekali bang banyak pertanyaannya kayak gini di YouTube saya gitu. Kayak gitu.
Oke, mungkin ya udah cukup itu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman udah menyempatkan nonton video ini, mudah-mudahan manfaat. Kalau misalkan ada saran, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak untuk kerjasamanya, untuk dukungannya, untuk channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa manfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang, minum dulu Bang. Oke, sip, makasih. Oke, ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing di YouTube saya, silahkan kita kontekan aja ya. Saya area Tangerang ya. Jadi kalau buat kalian yang dekat kita bisa sharing. Mau cewek mau cowok silahkan aja. Untuk tempat kita bebas. Ini di Janji Jiwa Jati Uwung ya, bisa di mana aja lah ya. Udah cukup ya. Oke Bang ya. Oke, sip. Oke Bang, makasih banyak Bang ya. Oke, sip. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang. Oke? Oke, sip. Oke, Terima siap. kasih.